Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. Profesor Jacques Barzun dalam bukunya Science the Glorious Entertainment menyebutkan bahwa peradaban kita saat ini adalah scientific culture atau peradaban sains, di mana manusia lebih percaya pada sains dan teknologi dipimpin oleh rasio, akal sehat, dan intelektualnya. Hal ini ditegaskan oleh Said Hussein Nasr, cendekiawan Islam yang lama menetap di Amerika Serikat. Beliau mengatakan, manusia barat akan merasa menjadi penguasa alam yang kemudian diwujudkan dalam teknologi modern. Hadirin, kami yakin ungkapan tersebut bukanlah hanya basa-basi tanpa evidensi, sebab perlahan tapi pasti kita pun akan merasakan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi yang membawa kejayaan bagi umat manusia, kenikmatan dan kemudahan hidup, serta berbagai hiburan didapat oleh sains dan teknologi. Dengan teknologi, tanah tandus menjadi lahan subur dan menghasilkan. Dengan teknologi, perjalanan jauh dan lama menjadi singkat dan menyenangkan. Dengan teknologi, bahan bakar fosil dapat tergantikan oleh listrik dan energi terbarukan. Bahkan dengan teknologi, tenaga manusia dapat digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan. Betul, hadirin. Sedangkan bila kita menjelajah Nusantara, kita akan menyaksikan betapa masih banyak putra-putri kita yang kesehariannya hanya berpangku tangan, keluar sekolah lalu menganggur, hidup tak teratur, rambut tak pernah dicukur, cita-cita ingin jadi gubernur, tapi hobinya hanya mendengkur di atas kasur. Akhirnya hidupnya semakin melantur. Betul, hadirin. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Hadirin, jangan sampai kekayaan alam yang melimpah, bonus demografi yang menjadi anugerah justru berubah menjadi malapetaka yang menimpa karena masyarakatnya tidak berilmu dan berakhlakul karimah. Mengingat pentingnya hal ini, maka perkenankanlah kami membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perspektif Al-Quran dengan rujukan surat Al-Alaq ayat 1-5. Hadirin yang kami banggakan, terkait ayat tersebut, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 30 halaman 198 menjelaskan bahwa dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Rasul menjawab, "Ma ana biqari."
tidak bisa membaca. Lalu perawi mengatakan, untuk kedua dan ketiga kalinya malaikat Jibril memegang tangan Nabi dan menekan-nekannya sehingga Nabi merasa kepayahan, dan setelah itu barulah Nabi mengucapkan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Hal tersebut ditegaskan oleh pendapat Abu Fida Al-Hafiz Ibnu Katsir Al-Dimaski dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 645. Beliau mengatakan, wa inna min karamihi ta'ala an alamal insana ma lam ya'lam fasyarafahu wa karamahu bil ilmi. Sungguhnya salah satu kemuliaan dari Allah adalah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, yang kemudian memuliakannya dengan ilmu. Demikianlah hadirin, Allah memberikan ilmu kepada kita agar kita menjadi makhluk yang mulia. Akan tetapi tidak semua orang dapat memperoleh ilmu tanpa melalui proses belajar. Maka dari itu, untuk memperoleh kemuliaan dan derajat yang lebih tinggi daripada makhluk Allah yang lainnya, manusia diharuskan untuk belajar, menggali dan memperdalam ilmu pengetahuan. Lalu hadirin, apa yang harus kita baca di dalam Iqra terkandung makna yang tinggi, bukan sekedar perintah membaca saja, tetapi Iqra, baca apa yang kamu belum baca, seperti istilah-istilah dalam Al-Quran, yatadabbaru takiluna dan tatafakkarun, merupakan ajaran-ajaran untuk menggali, mempelajari, dan merenungkan ayat suci Al-Quran, alam semesta, dan diri kita sendiri, agar kita menjadi makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu perhatiannya Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji, rawahu Tirmizi. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu hadirin, timbul pertanyaan, bagaimanakah dengan kondisi negara kita saat ini? Mari kita buka data berikut ini. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, 5 tahun terakhir ini perbandingan jumlah peneliti Indonesia dengan India, Brazil, Rusia, Tiongkok, Korea sangat tertinggal. Jumlah peneliti India mencapai 160 peneliti per 1 juta penduduk, Brazil 700 peneliti, Rusia 3.000 peneliti, Korea 5.900 peneliti, dan Indonesia hanya 90 peneliti per 1 juta penduduk. Belum lagi betapa negeri ini kehilangan seorang cendekiawan muslim yang terkenal di dunia asal Indonesia, yaitu Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, yang masyhur penemuannya dalam bidang aviasinya. Amerika Serikat terkenal dengan Microsoft, Apple, dan Instagramnya. Korea Selatan terkenal dengan gadget Samsung dan medsos lainnya.
Tiongkok menciptakan aplikasi TikTok yang digemari di mana-mana, dan masyarakat Indonesia hanya memiliki waktu untuk menggunakan itu semua. Mulai dari scroll berita artis di Instagram, menonton video mukbang makanan, mencari tahu zodiak gebetan, bahkan stalking kehidupan sehari-hari sang mantan. Betul hadirin. Nauzubillah, sungguh sangat memprihatinkan jika hal ini terjadi di Indonesia dan dibiarkan tanpa solusi. Maka pasti, sekali lagi pasti, negara ini akan tergilas oleh globalisasi, robotisasi, dan artificial intelligence. Oleh sebab itu, mari tingkatkan semangat mengaji untuk mengkaji memperbaiki diri, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin, untaian firman Allah tadi menjadikan landasan konsep keseimbangan antara iman, takwa, dan juga ilmu. Ayat ini memberikan pengertian bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Demikianlah penjelasan Syekh Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam tafsir Al-Maroginya. Hal inilah yang mesti disadari oleh segenap generasi muda Islam. Dalam situasi yang amat khas ini, terbuka kesempatan emas yang sangat menentukan, karena generasi muda satu-satunya harapan. Maka dari itu, ilmu agama harus diefektifkan. Di samping sains dan teknologi, kontravensi agama dan ilmu pengetahuan harus disingkirkan, karena keduanya selaras dan tak dapat dipisahkan. Dunia sekarang dan dunia yang akan datang sangat membutuhkan generasi muda, bukan ahli di bidang kemasyarakatan, sains dan teknologi saja, melainkan sebagai ulama. Hadirin yang dirahmati Allah, dari seluruh rangkaian uraian kami dapat kami simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Teruslah tingkatkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi beserta iman dan takwa agar menjadi amal soleh, tegak, tampil, unggul di mata dunia. Demikianlah syarahan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.